Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita dalam kajian rutin Ahad siang, kajian keluarga, pembahasan yang akan kita lanjutkan dari kitab atau risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, terkait dengan hukukul aulad 'alal aba wal ummahat, hak-hak anak atas kedua orang tuanya, ayah maupun ibunya. Dan kita masih dalam pembahasan rincian dari hak-hak anak sebelum mereka dilahirkan. Tepatnya pada poin yang keempat di antara hak-hak anak sebelum mereka dilahirkan di dunia ini, yaitu memberikan perhatian kepada anak tersebut ketika mereka sudah ada dalam kandungan ibunya. Sehingga di antara hak mereka yang pertama, memperhatikan keadaan kemaslahatan janin, yang nantinya janin ini akan berkembang menjadi bakal seorang anak yang terlahir. Dia harus perhatikan bagaimana kemaslahatannya, dan dilarang bagi kita untuk menyakiti dan mengganggu janin tersebut hingga akhirnya menyebabkan perkembangan janin yang berjalan tidak normal, atau yang lebih jelek dari itu sebagai sebab gugurnya janin tersebut dari rahim seorang ibu. Maka yang demikian termasuk bagian dari sikap yang tercela dan kejahatan bagi anak tersebut. Maka dari itu, janin yang sudah ada dalam kandungan harus dijaga, ya, harus dijaga, dan para orang tua wajib untuk menempuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal kemampuan yang dia miliki
dan tidak diperbolehkan baginya untuk menjadikan janin tersebut menjadi jelek perkembangannya atau terganggu perkembangannya disebabkan karena ulah orang tuanya. Maka tidak diperbolehkan ketika seorang ibu yang hamil bagi ibu membuat dirinya lemah, menyengaja tidak mengonsumsi suplemen-suplemen makanan yang bisa menguatkan perkembangan janin itu. Enggan bagi dia untuk mengonsumsi segala hal yang bisa bermanfaat bagi janin tersebut. Ketika dia menyengaja akan hal ini atau perbuatan tersebut, maka ini termasuk bagian dari pelanggaran yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan perbuatan menyia-nyiakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Maka terkait poin hal ini atau poin ini khususnya, para orang tua wajib untuk memperhatikan permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum pengguguran bayi atau aborsi. Sempat kita singgung pada perjumpaan yang lalu dan belum sempat untuk kita bahas bagaimana para ulama memandang terkait dengan hukum, bagaimana mereka berpendapat, ya, menjelaskan bagaimana hukum menggugurkan kandungan itu, yang pada asalnya kandungan atau janin yang sudah ada dalam kandungan itu merupakan terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, karena memang kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka orang tua yang baik, seorang ayah maupun ibu yang bertanggung jawab, dia harus memahami bahwa hal tersebut adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sepasang suami istri. Ya. Bisa dibayangkan ketika ada sebuah pernikahan, suami maupun istri, ketika dia tidak bisa atau belum dikaruniai seorang anak, betapa sepinya kehidupan, betapa sepinya kehidupan rumah tangga tersebut ketika mereka sudah melangsungkan pernikahan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan atau mengkaruniakan kepada mereka momongan, ya, sebagai penyejuk hati mereka, sebagai bakal seorang yang dididik untuk menjadi seorang anak yang saleh, yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Maka dari itu kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sisi lain, ya, di sisi lain di sana ada kehidupan sepasang suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak, dan ada pula, dan itu tidak sedikit pula, mereka-mereka yang tidak berharap adanya seorang anak, ya, tidak berharap tumbuhnya janin di dalam lahirnya, di dalam rahim seorang ibu, sehingga ia secara paksa mengeluarkan janin tersebut, ya, baik dengan alasan tidak ingin punya anak lagi, ya, maupun waliyadzubillah si janin harus tumbuh, dan si janin mau tidak mau dia tumbuh disebabkan akibat dari hubungan yang dilakukan di luar pernikahan. Ya. Keadaan seperti ini, dua kondisi ini yang terkadang sering kali menyebabkan janin itu akhirnya jadi korban. Ya. Rasa takut, rasa khawatir dan tidak suka kehadiran janin, kehadiran bayi yang akan terlahir, karena dia sudah jenuh
atau dia sudah merasa kerepotan sehingga dia tidak harapkan janin itu lahir. Yang kedua ini yang sangat tercela, yaitu dia menyengaja menghilangkan nyawa bayi yang ada dalam kandungannya untuk menutupi rasa malu mereka. Padahal ketika dia berbuat aniaya, ketika dia berbuat kekejian, dia tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika perbuatan tersebut menghasilkan bayi yang akan terlahir, dia malu untuk menanggung akibat dari perbuatannya tersebut. Waliyadzubillah. Dan ini banyak ya didapati, tidak sedikit pula didapati terjadi kepada putra-putri kaum muslimin yang jauh dari bimbingan ilmu, jauh dari bimbingan sunnah. Nah, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kita semuanya, ya. Para orang tua, ya. Kita para pendidik, pembimbing, harus bersabar dalam mendidik generasi muslimin dan juga muslimat agar mereka menjadi generasi yang solihin dan solihat. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, terkait secara khusus hukum menggugurkan kandungan, para ulama berselisih pandang tentang hukum menggugurkan kandungan, ya, sebelum ditiupkannya ruh. Ya, sekali lagi, para ulama berbeda pendapat, ya, dalam menentukan hukum boleh dan tidaknya menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh. Kapan ditiupkannya ruh itu? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, setelah janin itu berusia 120 hari, ya. Nabi menyatakan yu'mar wa yursalu ilaihil malak, ya, fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat. Ketika usia janin itu sudah 120 hari, ya, 40 hari dia sebagai nutfah. Nah, wa arba'ina, ya, alaqatan. Naam, wa arba'ina yauman nutfatan. Wa arba'ina yauman mudghatan. 40 hari dia sebagai nutfah, cairan mani, kemudian mengalami proses 40 hari, kemudian akhirnya dia menjadi segumpal darah, ya. Selama 40 hari lagi mengalami proses yang akhirnya menjadi segumpal daging. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat khusus yang mengurusi rahim dengan beberapa tugas. Yang pertama, meniupkan ruh pada janin itu, yaitu ketika usianya genap 120 hari atau 4 bulan. Nah, dari sini terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana ketika seorang menggugurkan sebelum ditiupkannya ruh itu, atau kurang dari 4 bulan. Nah, pendapat yang pertama, mereka melarang secara mutlak, sama sekali tidak boleh, ya. Dalilnya, mereka berdalil dengan salah satu ayat dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan nutfah. Nutfah itu adalah cairan mani, ya,
dalam tempat yang kokoh dan tetap. Nah, sekali lagi, dalam ayat ini Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menjadikan nutfah setetes mani itu dalam tempat yang kokoh dan tetap. Nah, sehingga tidak boleh dia keluarkan dari tempatnya itu kecuali dengan satu sebab yang syar'i. Ya. Nah, pelarangan ini, ya, ini para ulama yang berpendapat dilarangnya secara mutlak walaupun belum ditiupkannya ruh, ya. Ini adalah pendapat para ulama dari mazhab Malikiyah. Nah, pendapat yang kedua, di antara ulama ada yang membolehkan pengguguran janin itu sebelum berusia 46, sebelum berusia 4 bulan atau sebelum berusia 40 hari. Ya, ini sebelum berusia 40 hari. yakni masih dalam keadaan nutfah. Nah, dan ini pendapat dari para ulama Syafi'iyah. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan janin memiliki satu kehormatan sehingga tidak boleh dirusak. Ya. Adapun sebagian dari Syafi'iyah memandang boleh menggugurkan janin dalam dua tahapan. Ya. Ada sebagiannya ketika masih nutfah baru boleh digugurkan. Nah, apa alasannya? Karena barakallahu fikum, kalau dia sudah menjadi janin itu sudah memiliki kehormatan. Janin itu sudah menjadi segumpal daging. Sebagian mereka mengatakan boleh menggugurkan dalam dua tahapan, yaitu saat berupa nutfah dan alaqah. Ya. Jadi masih berupa cairan mani dan segumpal darah, tapi tidak boleh ketika dia sudah menjadi segumpal daging atau sudah menjadi janin, nggak boleh. Nah, akhwati fillah wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat mereka. Ya. Ada yang menentukan waktu-waktunya. Nah, ada yang tidak membolehkan secara mutlak. Ada yang membolehkan ketika berupa cairan mani, ya, masih belum menjadi alaqah. Ada yang membolehkan ketika sudah alaqah dan nutfah. Barakallahu fikum. Nah, ada yang menetapkan ketika belum terbentuk atau sebelum ditiupkannya ruh berusia genap 4 bulan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini dari perbedaan mereka yang pada intinya, nah, para ulama tersebut masih berselisih terkait dengan pengguguran janin sebelum ditiupkannya ruh. Adapun ketika sudah ditiupkannya ruh, ulama sepakat menyatakan keharamannya untuk digugurkan. Sekali lagi, ketika janin tersebut sudah ditiupkan ruh, para ulama sepakat tentang keharamannya tindakan pengguguran, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, dalam Fatawa Nurun 'alad Darbi. Nah, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah,
Barakallahu fikum. Apa yang dijadikan landasan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini, beliau memandang bahwa kapan saja dipastikan seorang wanita hamil itu, ya, kapan saja dipastikan seorang wanita hamil itu, maka tidak boleh kandungannya digugurkan kecuali dengan sebab yang syar'i. Nah, pendapat-pendapat yang awal tadi pun, jika tidak ada sebab syar'i, ya, maka tidak diperbolehkan. Pendapat yang pertama tadi, ya, walaupun barakallahu fikum, afwan, ana ulangi, ketika tidak ada sebab syar'i, sebab yang mengharuskan bagi dia untuk menggugurkan kandungannya, itu tidak boleh digugurkan, ya, haram hukumnya. Namun ketika ada sebab syar'i, dianalisis oleh para dokter yang memang benar-benar ahli dalam bidangnya, ya, bukan perkiraan, bukan atas dasar perkiraan orang-orang yang pengalaman, ya, tapi dia bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Oh, itu janin yang seperti ini begini-begini harus digugurkan. Tapi dia bukan datang dari tim medis yang memang di bidangnya dalam hal itu, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikuti sarannya. Nah, apalagi dengan alasan yang tadi kita sebutkan, alasan-alasan yang tidak dibenarkan, menutupi rasa malu dia, ya, karena perbuatan tercela yang telah ia lakukan, perbuatan kekejian, perzinahan dan yang lainnya. Karena malu dengan tetangga, malu dengan masyarakat, akhirnya dia gugurkan. Ketika dia sudah tes pack, ya, positif, lalu dia berupaya untuk gimana caranya menggugurkan, yang ini tidak dibenarkan. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, menjelaskan kapan saja wanita yang dia dipastikan hamil, maka tidak boleh kandungannya digugurkan kecuali karena sebab yang syar'i. Ya. Misal dokter memeriksa bahwasanya janin ini, ya, akan memiliki cacat yang menyebabkan dia tidak bisa hidup dengan semestinya. Nah, jadi dilahirkan, kalau dilahirkan bayi ini dia sulit untuk hidup dengan semestinya. Tapi ini memang benar-benar dianalisis oleh dokter yang sangat ahli, ya. Nah, hal ini hanya boleh sebelum ditiupkannya ruh pada si janin. Sekali lagi, analisis dokter ini tadi boleh dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, namun apabila ruh telah ditiupkan sehingga si janin hidup dan bergerak, maka saat itu haram untuk menggugurkannya walaupun para dokter memvonis, ya. Misalnya, para dokter sudah memvonis ini si ibu nanti ketika sudah terlahir janinnya, si ibu nanti akan mengalami fase yang sangat membahayakan sehingga akan menyebabkan kematian si ibu, ya. Misalnya, maka diputuskan oleh dokter, sudah kita gugurkan saja janin tersebut. Padahal janin ini sudah lewat waktunya, sudah ditiupkannya ruh berusia 4 bulan ke atas. Kemudian dokter menganalisis demikian, ya, maka tidak boleh untuk digugurkan. Nah, walaupun dokter mengatakan nanti si ibu ketika bayi ini lahir, si ibu tidak akan bisa diselamatkan, lah, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh mengorbankan satu jiwa untuk jiwa yang lainnya. Mengorbankan satu nyawa
agar nyawa yang lainnya barakallahu fi terselamatkan, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana menghadapi yang demikian? Ya, maka kita biarkan saja. Dibiarkan dalam artian apa? Janin tersebut tetap dalam rahim ibunya, tidak digugurkan. Ya. Walaupun para dokter mengatakan bahwasannya nanti si ibu akan meninggal. Ya. Biarkan. Sampai pada akhirnya bayi tersebut terlahir, ya, kita dilahirkan si bayi itu. Nah, kemudian jika selang berikutnya ibu meninggal, ya, barakallahu fikum, lalu kemudian andai kata juga bayinya pun meninggal, maka meninggalnya si ibu dan juga bayi tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala atau perbuatan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari perbuatan kita. Tentunya itu hak Allah antara mematikan dan menghidupkan nyawa hamba-hambanya, ya. Karena dialah yang menetapkan kematian sang ibu, ya, dengan sebab kehamilan tersebut, ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun apabila kita paksa janin ini keluar atau kita gugurkan, yang semula bayi ini hidup, ya, lalu kemudian karena kita paksa tadi, ya, karena kita gugurkan tadi, akhirnya mengakibatkan keguguran bayi ini, maka kematian janin tersebut adalah perbuatan kita. Nah, yang tidak halal untuk kita lakukan kepadanya. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, di sini harus diperhatikan dalam hal ini. Jangan bermudah-mudahan menganalisis, ya, ketika janin itu sudah lewat 4 bulan atau lebih usianya 120 hari, lalu kemudian dipaksa digugurkan dengan alasan untuk menyelamatkan sang ibu. Tidak. Nah, dibiarkan berkembang janin itu. Nah, sampai memang kalau dia bermasalah janin tersebut akhirnya gugur sendiri, maka bukan kita yang menggugurkan dia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang berkehendak demikian. Nah, andai kata pula ketika janin ini terpaksa keluar, ya, terpaksa keluar tanpa kita gugurkan karena memang sudah waktunya terlahir, akhirnya lahir sang janin ini. Subhanallah, si ibu tidak berselang lama kemudian meninggal, mungkin akibat pendarahan dan yang lainnya, meninggal si ibu. Meninggalnya sang ibu bukan akibat dari kita, tapi karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan demikian, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menyatakan ketika beliau mensyarah hadis keempat dari Jami'ul Ulumi wal Hikam. Nah, beliau menjelaskan bahwa ada sekelompok para ulama fuqaha memberikan rukhsah, keringanan, atau kelapangan bagi wanita untuk menggugurkan kandungannya sebelum ditiupkannya ruh. Beliau menyamakan kondisi yang demikian dengan perbuatan azl, ya. Sekali lagi, Al-Hafidh Ibnu Rajab menukil ada sekelompok fuqaha memberikan keringanan, boleh menggugurkan kelapangan, memberikan kelapangan bagi wanita untuk menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh, yakni sebelum usianya 120 hari tadi yang telah kita jelaskan.
Apa yang barakallahu fikum alasan yang dipakai dalam hal ini? Mereka menganalogikan dengan azl. Apa azl itu? Azl sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari, azl itu adalah menarik zakar, ya, setelah dia masuk ke farjil mar'ah, ya, dan menumpahkan air maninya di luar farji mar'ah. Ya. Sekali lagi bahwa azl, ya, ini mengeluarkan sperma di luar, ya, farji mar'ah. Ini azl. Nah, yang ternyata pendapat atau para fuqaha ini menurut Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, penyamaan ini adalah penyamaan yang lemah. Nah, penyamaan yang lemah. Sebab apa? Sebab janin itu adalah anak yang sudah ada dalam rahim, yang sudah terbentuk. Sperma berubah menjadi alaqah, ya, gumpalan darah, alaqah kemudian berubah menjadi mudghah. Sementara perbuatan azl itu belum didapati di situ proses. Nah, belum sama sekali ada proses untuk menjadi alaqah. Nah, yang sejatinya azl ini dilakukan hanyalah untuk mencegah adanya anak dalam rahim, ya, sebelum cairan mani itu masuk di dalam rahim mar'ah. Barakallahu fikum. Ini hanya sebatas upaya, tidak sampai masuk, karena dia mengeluarkannya di luar. Nah, tapi terkadang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, azal pun juga bisa jadi tidak bermanfaat jika memang Allah Subhanahu wa taala tetap menghendaki penciptaannya. Sekuat upaya manusia itu menghindar dari kehamilan, ya, baik dengan cara azal ataupun yang lainnya, ketika Allah menghendaki bahwa wanita ini akan hamil, maka Allah Subhanahu wa taala akan peristiwa itu akan terjadi melalui kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang intinya tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan pengguguran janin sebelum usia 120 hari disamakan dengan al-azl. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah di dalam pembahasan salah satu kitabnya, beliau memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat bahwa upaya pengguguran bayi, upaya pengguguran janin, ya, itu tidak dibenarkan untuk dilakukan. Kenapa? Karena perbuatan tersebut sangat bermudarat, ya, sangat bermudarat. Apalagi alasannya tidak syar'i. Apa alasan tidak syar'i? Misal si ibu tidak ingin meneruskan kehamilannya karena khawatir karirnya terganggu, ya. Nah, maka janin itu yang dikandung memiliki hak untuk dibiarkan terus berkembang, hidup. Bahkan di sini tadi disebutkan wajib bagi para orang tua untuk memperhatikan, karena ini termasuk hak anak sebelum mereka dilahirkan. Bagaimanapun juga janin yang dikandung oleh sang ibu ini adalah manusia.
adalah makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya si ibu yang mengandungnya tadi menjaga, berlemah lembut kepadanya. Bisa jadi janin atau bayi yang kelak akan lahir tadi bisa bermanfaat bagi orang tuanya, dia menjadi anak yang soleh, ya, menjadi manfaat bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Atau bisa jadi pula kalian mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Bagaimana kesudahan peristiwa, ya, kesudahan kehidupan yang kita jalani ini ke depannya. Ya. Tentunya semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu. Misalnya kalau dalam hal ini disebutkan kehamilan tadi, kita nggak seneng, ya, kalau istri kita hamil, atau istri kita pun juga nggak suka kalau dia hamil. Kita nggak tahu. Mungkin anggapan kita, pandangan kita nanti ini begini akan mengganggu karirnya, akan mengganggu kehidupannya, rumah tangganya, akan kerepotan dan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menentukan yang lain dari itu. Menakdirkan sesuatu yang lain, bisa jadi akan menyenangkan di kehidupannya. Atau sebaliknya, kita menganggap bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang menyenangkan kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa hal tersebut adalah jelek bagi kita. Maka dari itu, berjalanlah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dilarang, maka jangan lakukan, walaupun itu tidak menyenangkan kita. Jangan dilakukan. Walaupun kita akan beranggapan, berpikiran bahwasanya ketika saya lakukan larangan ini, nanti akan selamat kita, nanti akan begini dan beginilah. Tidak ada hak bagi kita untuk menentukan yang demikian. Barakallahu fikum. Maka apabila si ibu yang mengandung tadi memaksakan untuk menggugurkan janin tersebut, berarti si ibu tadi telah melakukan sebuah kejahatan yang besar. Nah, sebuah kejahatan yang dahulunya dilakukan oleh kaum jahiliyah bahkan lebih kejam. Wajib bagi dia untuk bertobat dari perbuatan tersebut. Nah, kaum muslimin dan juga muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu ada sebuah masalah di sini. Bagaimana jika kehamilan itu menyusahkan sang ibu, ya? Jadi karena hamil tadi, mungkin di trimester pertama, beranjak trimester kedua, trimester ketiga, ya, itu semakin wahnan ala wahnin, semakin susah dan susah. Nah, semakin lelah, ya, lelah di atas kelelahan, ya, lelah yang bertambah. Nah, sampai, ya, tidak sedikit si ibu akhirnya menderita, ya, berat menanggung kehamilan tersebut. Maka Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah tetap tidak membolehkan menggugurkan kandungan tersebut walaupun menyusahkan sang ibu, ya, karena kehamilan itu. Karena tidak diragukan lagi, kehamilan itu adalah sesuatu yang memang sulit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ahqaf, wa wasainal insan biwalidayhi ihsana, dan kami
mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan berat, ya. Melahirkannya pun dalam keadaan berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia mengandungnya, kemudian menyapihnya, ya, yakni menyusuinya selama 30 bulan. Berat memang, ya. Tapi yaitu konsekuensi, sabar. Ya. Karena dengan itulah, rasa berat dan kelelahan itulah hak seorang ibu begitu besar terhadap anaknya. Ya. Bahkan hak ibu didahulukan 3 kali sebelum penyebutan ayah. Ya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas?" Ya. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Rasulullah menjawab, ya, ibumu. Tanya lagi, jawab lagi ibumu sampai 3 kali, baru kemudian ayahmu. Ya. Kenapa ibu disebutkan 3 kali? Nah, ini ada isyarah. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam ayat tadi si ibu tadi menanggung kesulitan, kepenatan, ya, ketidaknyamanan, berat, susah dengan kehamilannya tadi. Demikian juga ketika saat melahirkan. Nah, berbagai keluhan dirasakan oleh sang ibu. Maka karena inilah hak seorang ibu begitu besar terhadap anaknya. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika seorang ibu, ya, seorang istri bersabar, ketika hamil sabar, ya, pusing yang dideritanya, mual-mual dalam perutnya, lemas badannya, lemah, nah, tidak berdaya, dia tanggung semua kesulitan itu. Tentu ini tidak berjalan begitu saja tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirasakan oleh antunna sebagai seorang ibu, ya, kepenatan, kelelahan, kepayahan, pusing, mulas, mual dan yang lainnya, itu membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ikhlaskan dan harapkan semua pahala dan ganjaran dari Allah. Bisa jadi dengan sebab ini si anak nanti kelak akan memperoleh kebaikan. Ya. Dengan kesabaran ini si anak, ya, memiliki pengaruh tadi pada si anak atau si janin, sehingga dia tumbuh sebagai seorang yang taat kepada Allah, yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Si ibu tadi, ya, menggugurkan kandungannya karena mengikuti diagnosa dokter, ya, dikasih tahu bahwasanya nanti ketika lahir anak ini akan mengalami demikian dan yang lainnya. Sabar, ya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadapi semuanya dan tabah. Nah, karena memang kehidupan dunia ini adalah tempat ujian. Nah, siapa di antara hamba-hambanya yang tetap bersabar untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa di antara hamba-hambanya yang tidak sabar, ya, tidak sabar untuk menjalankan perintah Allah, akhirnya dia melanggar hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an,
Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca pembahasan hak anak ketika mereka telah lahir ke dunia, ya, yang dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita memahami apa yang kita dengarkan, dan Allah Subhanahu wa taala juga kita memohon kepadanya semata agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.